Selamat hari Minggu umat yang terkasih, baik yang ada di ruang kebaktian maupun di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, tema kebaktian hari ini adalah Stay in Christ. Dengan pelayan firman adalah Pendeta Nathan Kristianto dari GKI Kayu Putih. Kedua, pada hari Rabu 27 Oktober 2021 pukul 19.30 akan diadakan talk Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Keluarga yang Berpusat pada Kitab Suci yang akan dibawakan oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Ketiga, dalam rangka Bulan Keluarga, panitia mengadakan berbagai perlombaan, yaitu 1. Foto keluarga dengan pakaian kompak dan kreatif dengan memilih salah satu tema, yaitu di rumah aja, olahraga, atau piknik, lalu upload ke Facebook dan Instagram dengan menyertakan hashtag #SehatiKepa21. Batas upload sampai dengan 29 Oktober 2021. Pertanyaan lebih lanjut silakan hubungi Kristi. 2. Nantikan juga lomba-lomba menarik lainnya yang akan diadakan pada pertemuan Dial dan Talk. Keempat, dalam rangka penutupan Bulan Keluarga 2021, panitia Lomba Keluarga mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti kebaktian nuansa khusus yang akan dilanjutkan dengan penutupan Bulan Keluarga pada hari Minggu 31 Oktober 2021 pukul 17 sampai selesai. Kebaktian dan penutupan Bulan Keluarga akan dilaksanakan melalui Zoom dan link akan dibagikan melalui WAG Kepaduri. Ditunggu kehadirannya. Kita mau memuji Tuhan dengan bersama sebagai satu keluarga GKI Kepaduri dan ada pengumuman pemenang-pemenang lomba serta kegiatan yang telah dilakukan di sepanjang bulan ini. Di akhir acara juga terdapat door prize yang akan diundi dari kehadiran di Zoom. Sampai bertemu. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudaraku, marilah kita menaikkan pujian, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku.
Kebaktian hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudaraku, tema kebaktian hari ini, Stay in Christ. Tuhan Yesus pernah berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Demi mengalami pertumbuhan iman yang baik, setiap kita harus tinggal di dalam Kristus, sang pokok anggur. Namun, memberi diri untuk tinggal di dalam Kristus bukan hal yang mudah. Banyak tantangan dan godaan yang mengganggu pertumbuhan iman kita. Saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas karunia keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau mengizinkan kami yang tidak sempurna untuk melekat padamu. Bersamamu, kami mengalami pertumbuhan iman dan menghasilkan buah-buah yang baik. Ya Bapa, kami juga hendak mengakui kelemahan kami di hadapan-Mu. Terkadang, kami membiarkan tantangan dan godaan mengganggu pertumbuhan iman kami, sehingga kami gagal menghasilkan buah yang baik. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa kelemahan kami di dalam doa pengakuan dosa pribadi. Ya Bapa, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami, dan ampunilah kami seturut kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 15 yang berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Ya mohon
kasih-Mu mandu di jalanku, dan hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersatukan hati kita datang kepada Tuhan sebelum membaca dan kita merenungkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Hidup kami yang sesungguhnya kami jalani bukan dengan cara yang mudah. Yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai pergumulan. Namun Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan selalu hadir dengan berbagai cara yang Engkau kehendaki. Dan yang secara khusus pada saat ini Engkau juga hadir melalui sapaan firman. Tuhan, kiranya kami boleh mendengarkannya. Bukan hanya dengan telinga kami, tetapi juga kami meresapkannya di dalam hati kami. Supaya dari dalam hati kami boleh disentuh dan merasakan kuasa Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu ya Tuhan yang sesungguhnya lemah dan terbatas. Pakailah dia untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, hamba-Mu, saudara-saudara kami yang mendengarkannya, baik dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing secara online. Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan menurut Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman-Nya, dan yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi. Bersyukur kita bisa beribadah kembali walaupun terbatas seperti saat ini. Kami di GKI Kayu Putih belum bisa
masih mempersiapkan mungkin Januari menurut rencana. Ini memberikan satu suasana yang berbeda ya. Jadi hampir 2 tahun saya kalau membawakan firman Tuhan, saya mengkhotbahin kursi-kursi kosong. Nah sekarang ada orang ini beda ya. Jadi kayak nggak ngomong sendiri gitu ya. Nah saudara dikasih Tuhan, kita akan merenungkan satu tema dalam rangka bulan keluarga ini adalah Stay in Christ. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal bersama Tuhan. Saya mengawali khotbah ini saudara-saudara dengan memperlihatkan satu kecenderungan yang ada dalam tiap kita untuk selalu mengatakan atau mengharapkan apa yang baik itu kita alami. Saya alami, saudara alami, orang lain alami gitu. Maka ketika kita bertemu seseorang lalu kita menyapa mereka, kita bertanya biasanya apa kabar? Lalu orang akan jawab, puji Tuhan, baik. Dan memang jawaban itu yang kita perlukan. Kadang-kadang kita tidak siap kalau orang mengatakan, wah lagi tidak baik gitu ya. Harapannya jawabannya adalah baik, ya itulah yang kita harapkan, itulah yang kita kehendaki. Semua orang akan seperti itu. Tetapi saudara, kalau ini kita kuliti lebih dalam tentang apa yang kita harapkan baik, khususnya harapan-harapan baik atas diri orang lain, ternyata kita bisa menjumpai hal yang sebaliknya bahwa kita memang benar sungguh-sungguh mengharapkan bahwa orang lain itu mengalami hal yang baik. Kadang-kadang kita justru seneng kok kalau orang lain itu enggak baik. Mari kita jujur, kita melihat di dalam diri kita sesuai dengan apa yang kita alami. Kita sering merasa pusing kalau ternyata orang bisa mengalami hal yang baik. Bahkan hal yang lebih baik dari diri kita. Karena mungkin memperoleh pencapaian-pencapaian yang baik dalam hidupnya. Mah, ini ulangan matku. Dapat berapa? Dapat 6, Mah. Hah? 6? Percuma dong. Kamu belajar, percuma dong Mama. Berjerih lelah. Teman-temanmu dapat berapa? Ada yang dapat 3, Mah. Terus ada yang dapat 4. Yang dapat 7 ada enggak? Enggak ada. Yang 0 ada. Berarti kamu yang paling baik. Iya, Mah. Aduh, pinter. Bagus. Senang, ngerti enggak percuma. Mama nyekolahin kamu. Jadi benarkah kita itu mengharapkan sesuatu yang baik dialami orang lain? Bukankah kita seringkali bisa merasa susah ketika orang lain senang? Atau sebaliknya kita merasa senang ketika orang lain susah? Atau setidaknya untuk kita bisa merasa senang, kita perlu meminjam kesusahan orang lain. Dalam keluarga kadang-kadang juga begitu. Seorang istri bisa sewot ketika suaminya dipuji. Bukan oleh istri tetangganya, tapi oleh anaknya. Karena yang dipuji kok suaminya, gitu kan. Atau sebaliknya seorang suami, dia bisa sewot. Karena istrinya cerita tentang keberhasilan tetangga sebelah. Tuh Pak, lihat, dia mobilnya baru lagi loh Pak. Itu kayaknya karirnya bagus. Suaminya kenapa? Jawabnya apa? Emang kenapa? Lo nyesel kawin sama gua? Gitu. Kadang kita nggak senang, saudara-saudara. Jadi betapa sensitifnya kita. Justru ketika hal baik itu bisa dialami oleh orang lain. Dan diam-diam kita bahagia kalau ternyata orang lain itu tidak seberuntung kita. Walaupun dalam kemasannya
Seolah-olah itu tadi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Itu yang kita harapkan. Saudara, menurut saya kecenderungan ini juga terlihat di dalam banyak pengalaman bagaimana selama ini orang Kristen menggunakan ayat yang menjadi ayat nats kita, yaitu di ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini seringkali disebut sebagai ayat kebanggaan bagi orang-orang Kristen sebagai umat yang dipilih dan yang diselamatkan. Tidak seperti orang lain yang mengenal Tuhan. Ada satu rasa kebanggaan gitu. Tapi apakah rasa bangga itu juga diiringi oleh rasa sedih kan gitu kan? Karena kadang-kadang kita tidak terima. Kalau dalam Alkitab seperti si sulung yang tidak terima ketika anak bungsu atau adiknya kembali. Aku sudah melayani engkau bertahun-tahun, aku nggak dikasih apa-apa. Ini anak brengsek pulang, udah ngabisin harta, kok malah diseneng-senengin. Nggak terima loh kalau ada orang itu jadi baik ternyata. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya pernah mendengar sebuah ceramah dari seorang pendeta beken yang sampai sekarang juga masih beken. Waktu itu masih muda. Dia menceritakan bagaimana kisah pertobatannya. Dan menarik di ujung cerita itu, dia katakan bahwa, tapi kakek saya belum bisa mempertobatkan. Kakek saya sih baik, tapi sayang kakek saya tidak bisa masuk surga. Karena ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus terang, pada saat itu saya bingung, saya terus terang heran. Kok saat menceritakan itu saya tidak melihat ada satu ekspresi yang sedih ya, dari raut mukanya, dari gestur tubuhnya, dari cara mengungkapkan atau cara menceritakan. Yang justru menonjol adalah rasa bangganya. Gitu. Atau tepatnya sih sebenarnya rasa sombongnya. Gitu. Sebagai orang ya, sekarang aku sudah bertobat, sekarang aku sudah mengenal Allah. Nah saudara-saudara, lalu akhirnya ayat yang memberikan rasa bangga itu, dan saya pun juga bangga sebenarnya dengan ayat ini kan. Tapi setelah mendengar kisah yang disampaikan, saya kok merasa di perasaan saya ini, ternyata ayat yang indah ini sekaligus menjadi ayat yang sangat kejam. Ayat yang jauh dari rasa belas kasihan. Bukan karena ayatnya yang kejam sebenarnya, tetapi karena kita mungkin menggunakannya secara kejam. Sebab apa? Sebab hak tentang selamat dan tidak selamat itu sebenarnya bukan di kita. Selamat dan tidak selamat itu adanya ya, itu prerogatifnya Tuhan. Dan kalau ditanya, kalau ternyata kakek itu selamat, gimana perasaanmu? Jujur kalau itu saya ditanya, ya saya senang. Iyalah, masa saya sedih? Ada orang yang tidak diselamatkan. Kalau kakek itu diselamatkan, ya saya senang. Cuma persoalannya saya tidak tahu apakah memang begitu. Yang saya tahu adalah bahwa di dalam Kristus saya selamat. Itu yang saya pegang. Tapi di luar Kristus saya tidak tahu. Ya kalau saya suruh memilih ya saya senang yang pasti dong. Kan, tapi saya tidak judging, saya tidak akhirnya menjadi hakim atas orang lain. Yang dengan karena apa yang kita pegang dan kita yakini, tapi sebenarnya kita memakainya untuk menghakimi orang lain. Sayang kakek saya masuk neraka. Sayang kakek saya tidak masuk surga. Nah, lagi pula saudara-saudara,
Apakah memang betul konteks ayat ini memang mau berbicara tentang hal itu untuk mengkategorikan mana yang selamat dan mana yang tidak selamat? Ini perlu jelas saudara-saudara, sebab kalau kita salah melihat apa sih sebenarnya yang dimaksudkan, apa sih sebenarnya konteks yang melatar belakangi, maka hati-hati. Pemahaman konteks yang berbeda bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda, bahkan membahayakan. Saya masih ingat, saya mengikuti konven pendeta, diadakannya di Jawa Timur. Waktu itu saya masih di Jawa Tengah. Diadakannya di Batu kalau tidak salah. Nah, ketika rombongan pada datang, lalu ada 3 orang datang dengan mobil, ya, sambil turun, sambil tertawa-tawa, geli, ya, kesel. Lalu kita tanya kenapa, ya ada pengalaman yang kacau gitu, dalam perjalanan sepanjang dari menuju ke hotel. Gitu. Jadi ceritanya mereka bertiga itu rasa lapar, mereka diskusi, yuk apa kita makan dulu, cari makan. Kita di tempat yang asing, yang kita nggak tahu, kita mau makan apa? Lalu akhirnya diputuskan, udah kita makan yang netral saja. Nah, kalau netral itu biasanya makanan yang kalau di Family 100 itu yang paling banyak diisi di nomor 1 itu adalah ayam, ya kan? Udah kita cari ayam aja. Lalu dia tanya sama drivernya, karena dia sewa mobil. Pak, di sini ayam yang enak di mana, Pak? Oh, ada, nanti saya tunjukin. Gimana, jalannya mudah? Atau mungkin sekali jalan? Bisa, gampang. Oke Pak, nanti kita sama-sama sekalian. Bapak turun, kita makan sama-sama. Lalu sampailah di tempat yang dituju. Tapi teman-teman pendeta 3 orang ini bingung. Ini mana restorannya ya? Enggak ada. Yang ada itu adalah ada perempuan duduk dengan bibir yang bergincu gitu. Loh Pak, ini kemana Pak? Loh katanya nyari ayam Pak. Loh saya tuh nyari ayam ya, ayam yang mau dimakan. Loh kok dibawanya ke tempat, ke ayam yang lain gitu ya. Salah memahami. Bisa menjadi sesuatu yang keliru dan itu membahayakan. Maka dalam hal ini mari kita lihat konteksnya. Dalam rangka apa ayat ini diucapkan. Saudara, kalau kita perhatikan, kalimat ini Yesus ucapkan dalam situasi yang sangat khusus. Karena saat itu Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba bahwa dia harus mengalami penderitaan salib. Bahwa dia akan mati dan bangkit, bahwa dia akan kembali ke sorga, meninggalkan para muridnya. Di pasal yang sebelumnya, pasal 12 ayat 35, Yesus berkata, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Berarti sekali lagi konteksnya adalah Yesus sebentar lagi akan meninggalkan para muridnya. Di bagian yang lain juga ditegaskan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana situasi yang dialami oleh para murid pada saat itu. Ketika dia tahu bahwa orang yang sangat dikasihi dan mengasihi mereka mengucapkan, sebentar lagi aku akan pergi. Sebentar lagi aku akan meninggalkanmu. Sebentar lagi biji gandum itu akan jatuh dan akan mati. Coba, apa tidak teraduk-aduk perasaan hati mereka? Saya anak paling kecil saudara dan tidak sempat mendampingi ayah saya ketika ayah saya dipanggil Tuhan. Tapi kakak-kakak saya, ipar-ipar saya, ponakan-ponakan saya mengelilingi. Dan sempat mendengarkan perkataan-perkataan terakhir, nasihat-nasihat, harapan-harapan. Kami semua anak-anak sudah mandiri, sudah tidak lagi bergantung,
kepada orang tua, sudah tidak ada lagi hal-hal besar atau agenda-agenda yang mau kita kerjakan bersama dengan orang tua. Jadi saat ditinggalkan orang tua, kami semua sudah siap. Itu pun ketika terjadi, di momen-momen itu, rasa haru, rasa sedih itu terjadi. Orang tua konon kabarnya baru bisa merasa tenang meninggalkan dunia ini kalau sudah melihat anak-anaknya itu sudah mentas ya. Mohon maaf, saya belum pernah menjadi orang tua yang benar-benar tua gitu. Tapi saya suka membayangkan kebanggaan, kelegaan orang tua itu kalau melihat anak-anaknya itu sudah pada mandiri gitu kan. Kalau orang Batak itu namanya sahur matua, katanya kan itu kan ya. Bapak orang Batak ya Pak ya? Oh bukan, saya tadi di bank. Biasanya kalau bank itu saya ingat Bang Hotman gitu kan. Oke. Sahur matua. Itu rasanya sudah sangat lega gitu. Karena apa? Tugas-tugasnya sudah beres. Dan sudah rasa plong. Ya. Jadi kalau saatnya sudah tiba. Nah, kembali kepada para murid. Para murid itu situasinya lebih lagi mencekam. Mereka akan ditinggalkan oleh Yesus itu dalam situasi yang tidak baik. Karena apa? Selama ini mereka masih sangat bergantung dengan Yesus. Yang selalu mereka ikuti kemanapun mereka pergi. Selama ini mereka masih punya agenda-agenda besar yang ingin mereka raih. Yang mereka ingin capai dan wujudkan. Bersama dengan Kristus. Mengingat mereka sebagai bangsa yang menderita. Yang tertindas karena penjajahan. Tapi kok enggak ada hujan, enggak ada angin, Yesus mengatakan sedikit lagi, tidak lama lagi, aku akan pergi. Apa mereka tidak stres coba? Kalau lagi makan pasti kesedak gitu. Saking kagetnya, seperti petir di siang bolong. Saya yakin mereka stres, saya yakin mereka sedih. Terbayang bagaimana ya menjalani hidup tanpa lagi kehadiran Yesus yang selama ini kuandalkan. Itu yang terjadi. Bahkan sebenarnya para murid, itu stresnya sudah lebih panjang lagi. Jauh sebelumnya, setelah Yesus membangkitkan Lazarus, lalu para imam-imam kepala dan ahli orang-orang Farisi tidak senang dan mereka merancang bagaimana mereka bisa membunuh Yesus. Dan saat itu, di dalam pasal 11 ayat 53 dikatakan, mulai dari hari itu mereka, ya, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi sepakat untuk membunuh Yesus. Dan sejak saat itu, ya, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Jadi mereka itu ada dalam satu situasi yang sangat tertekan sebenarnya. Dan mereka pergi ke Efraim untuk apa? Menyingkir. Untuk menyembunyikan diri, untuk mencari tempat yang aman. Tapi seaman-amannya, situasi itu tidak serta-merta bisa mengubah. Orang bisa spontan lalu dari yang takut menjadi berani, dari yang sedih menjadi sukacita. Tidak bisa seperti itu. Mereka juga mengalami satu proses ketika mereka ada dan tinggal bersama-sama di Efraim itu. Efraim mengingatkan satu peristiwa di mana dulu ketika Israel di zaman Saul melawan orang Filistin yang kekuatannya terlampau besar. Mereka pun juga bersembunyi di Efraim dalam rasa takut, dalam rasa cemas yang luar biasa. Jadi inilah konteksnya. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah pertanyaannya, apakah kalimat ini diucapkan ketika Yesus sedang berhadapan dengan umat yang berkepercayaan lain? Apakah kata-kata ini diucapkan Yesus ketika dia sedang ada dalam forum diskusi agama?
Apakah pernyataan ini diucapkan oleh Yesus untuk meneguhkan kebenaran tentang mana yang selamat atau mana yang tidak selamat? Bukan dalam rangka itu. Maka kita tidak perlu memakai ayat ini untuk keperluan itu. Yesus mengucapkan kalimat ini dalam konteks situasi hidup yang mencekam, di mana mereka penuh dengan pertanyaan yang tidak kunjung memperoleh jawaban. Dalam situasi takut yang besar, dalam situasi cemas yang berkepanjangan, yang bisa membuat seseorang itu bisa meragukan. Loh, kita ini bener enggak sih ya ikut Yesus? Kan? Dia mulai bisa bimbang dengan orientasi hidupnya. Itulah sebabnya mengapa Petrus bisa menyangkal. Itulah sebabnya mengapa Yudas bisa mengkhianat. Hati-hati saudara kalau orang ada dalam sebuah ketakutan yang besar, dalam sebuah ketakutan yang berkepanjangan, kita bisa tergoda untuk meragukan peran dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Barangkali seperti situasi seperti sekarang ini, orang banyak yang hidup di dalam situasi cemas yang begitu berat dan berkepanjangan. Pandemi yang kita pikir dulu itu hanya 2 atau 3 bulan. Waktu awal pandemi, saya langsung cabut anak saya kos, saya bawa pulang. Lumayan 2 atau 3 bulan, kali berapa kan? Gitu. Tapi deg-degan juga, loh nanti kalau udah selesai gimana, kosnya udah ditempati orang. Jadi di situ kita bingung antara berharap pandemi terus berlangsung ya, supaya kosnya enggak, ya, masa begitu sih. Tetapi bayangan kita tidak akan selama ini. Dan sepanjang ini saudara, saya banyak bertemu, berjumpa, kalau mau pakai istilah mendampingi, menemani hanya mendengar cerita, bagaimana orang berkeluh kesah tentang pergumulan hidupnya. Apa yang dibangun sedemikian lama sehingga bisa menjadi satu bangunan keberhasilan, itu bisa tumbang. Dan tidak tahu sampai kapan gitu. Memang pandemi ini bisa memberikan keuntungan bagi sementara orang. Kadang-kadang juga rada curiga juga, jangan-jangan pandemi ini juga masuk saya lanjutkan sih. Tapi kadang-kadang bisa, karena orang punya kepentingan dan bahwa ini menguntungkan. Tetapi yang jelas bahwa ini bukan sebuah hal yang mudah. Di dalam perjalanan hidup, ini adalah sebuah pergumulan yang berat. Itulah sebabnya, apa yang terjadi dalam diri para murid? Mereka tergoda untuk meragukan peran dan kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya Yesus meyakinkan mereka. Sebelum Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Ya memang konteksnya kegelisahan. Konteksnya adalah ketakutan dan kecemasan. Sehingga mereka perlu dihibur. Mereka perlu dikuatkan. Supaya bisa menghadapi kehidupan yang tidak mudah itu. Dengan mengatakan, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus seolah-olah ingin mengatakan kepada para muridnya, tenang. Betul, sebentar lagi aku memang akan meninggalkan kamu. Aku akan pergi kepada Bapa. Tetapi itu tidak akan seterusnya. Nanti aku akan kembali. Nanti aku akan menyediakan tempat dan kembali membawamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga akan berada. Maka kamu sabar. Kamu tetap kuat. Jangan diliputi dan dirundung dengan ketakutan dan kecemasan yang mendalam. Tetapi kamu tetap harus tinggal di dalam aku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga akan berada. Saudara, 2012 saya
Dan istri saya itu adik kelas saya semasa kuliah. Jadi 2012 itu kami ada reuni akbar di Jogja, di Duta Wacana. Tapi kami punya yang harus kami jaga anak, yang waktu itu yang gede laki kelas 1 SMP, yang kecil kelas 6 SD. Selama ini enggak pernah kita tinggal-tinggal gitu ya. Pernah sih kita tinggal tapi ada yang kita pasrahin. Tapi kalau ini betul-betul mereka akan tinggal sendirian di rumah. Awalnya mereka tidak mau, tapi karena kita ini canggih ya dalam mempersuasi orang gitu. Akhirnya anak-anak kami mau ditinggal. Dan kami sudah siapkan, semuanya beres, urusan sekolah beres. Berangkat pagi, ada tetangga saya yang kebetulan sekolahnya sama, nanti kamu ikut sama tante itu, ya kan? Nanti kamu pulangnya naik bajai. Makannya gampang ya, sudah saya siapin roti tawar, karena kami pergi hanya 2 hari 3 malam. Kalau roti tawar kan awet sampai 3 hari kan paling tidak kan. Nah kamu sarapan bisa pakai itu, makan siang kamu di sekolah, malam kamu nanti, dulu belum ada GoFood kalau nggak salah ya, jadi bisa pesan antar delivery ya. Nah, tenang aja, kamu pasti bisa. Sekalian kamu belajar mandiri. Nanti toh cuma 3 hari 2 malam. Setelah itu papi mami pulang dan kita bisa bersama-sama lagi. Nah, kata yang paling menghibur itu adalah kata yang terakhir ketika nanti kita bisa bersama-sama lagi. Nah, penghiburan yang sama yang diucapkan oleh Yesus. Iya, aku pergi sementara, tapi aku akan kembali. Nanti kita akan bersama-sama lagi. Nanti kita akan tinggal bersama. Stay in Christ. Nah, saudara-saudara, apa yang paling menghibur saudara ketika sudah bekerja, saudara lelah ya, pikirannya sudah suntuk, lalu sore-sore saudara mempersiapkan segala sesuatu. Yang menghibur saudara adalah ketika saudara membayangkan bahwa sebentar lagi saudara akan pulang dan saudara akan bisa sampai di rumah. Kita menuju rumah, itu perasaannya udah berdebar-debar senang. Itu setidaknya yang saya rasakan ya. Di jalan sudah makin mendekati rumah, aduh rasanya senang. Oh, udah masuk ke gang, belok kanan, makin dekat. Belok kiri, lalu gang kedua belok kanan itu rumah saya. Enggak jelas kan? Nah itu yang saya tahu. Nah saudara-saudara, rasa gembira ketika kita bisa sampai di rumah. Tetapi sebenarnya ketika kita sampai di rumah, itu yang kita rindukan itu rumahnya atau apanya? Saya bisa sampai di rumah, tapi kalau anak istri saya enggak ada, saya bisa beda. Udah nanti aja lah, mending kita jalan dulu, saya jalan dulu. Jadi sebenarnya yang saya cari itu apa? Yang bisa membuat saya merasa senang, yang bisa membuat saya merasa mendapatkan kembali kekuatan, ya. Itu adalah ketika saya bertemu dan kembali bisa berelasi dengan orang-orang yang saya kasihi. Kalau dalam istilah Jawa itu ada istilah namanya muleh. Muleh itu pulang ya Bapak Ibu ya. Lalu ada istilah yang lain yang serupa dengan itu adalah pulih. Pulih itu sembuh gitu. Pulih dan muleh itu saya rasa berhubungan. Dengan kita pulang maka kita sembuh gitu. Dari segala kepenatan, rasa capek dan sebagainya untuk besok kita bisa kembali bekerja lagi. Tapi yang bisa menyembuhkan kita apakah pulangnya karena ketemu rumah atau ketemu orang-orang dalam rumah? Saya yakin jawabannya adalah karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita di dalam rumah. Yang kita butuhkan itu adalah sebuah relasi. Ketika kita tinggal bersama, kita dekat dengan orang-orang yang mengasihi kita. Memang tinggal bersama itu tidak menjamin kita bahwa kita akan lepas dari berbagai masalah. Tinggal bersama tidak lalu akhirnya kita bisa bebas dari persoalan-persoalan, tidak.
Tapi tinggal bersama dalam sebuah relasi yang baik, itu memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa kembali melanjutkan kehidupan. Itu tinggal di rumah, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Begitu juga ketika kita tinggal di dalam Kristus. Yang membuat kita terhibur itu bukan karena semata-mata kita masuk surga. Bukan surganya yang membuat kita bahagia, tetapi karena di surga kita bisa tinggal bersama-sama dengan orang yang kita kasih dan mengasihi kita, itu Yesus kan gitu. Kira-kira senada. Ketika kita ada dalam sebuah relasi yang dekat dengan Kristus, itulah keindahan yang menghibur. Kalau yang namanya masalah, namanya persoalan, yang namanya pergumulan, di mana-mana juga ada. Kalau kita hidup sudah tidak mau ada masalah, berarti kita sudah tidak ada di sini kan? Kita sudah ada di mana ya kalau di sini ya, yang dekat Tegal Alur ya. Tidak mungkin kita hidup tidak ada persoalan. Tetapi yang terpenting adalah apakah dalam menghadapi persoalan itu kita masih ada dalam sebuah relasi yang kuat dengan orang-orang yang kita kasih. Menurut saya itu yang terpenting. Seberat apapun hidup, kalau kita masih merasa ada orang yang mengasihi kita bersama dengan kita dan masih bersepakat untuk menghadapi semuanya itu rasanya ya hidup itu akan tetap bisa dijalani dan hidup masih akan tetap bisa kita hadapi. Maka saudara-saudara, yang terpenting, sekalipun kita ada dalam susah, sekalipun kita ada dalam pergumulan yang tidak mudah, mari kita memikirkan bagaimana relasi kita selama ini dengan Tuhan. Mungkin Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan seperti yang diikuti oleh para murid, yang juga mengizinkan para murid itu tetap ada dalam kesusahan dan penderitaan. Orang Yesus sendiri juga susah dan menderita. Serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia, Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus masih mengizinkan para murid untuk mengalami kesusahan itu. Tapi bukan berarti Yesus tidak menolong kita. Karena kehadirannya itu membuat kita merasa tenang dan membuat kita percaya bahwa kita pasti bisa, kita pasti sanggup untuk menghadapi. Kalau ada orang berdua lagi ngangkat kursi atau meja yang begitu berat, lalu saya lihat di situ, saya pengen nolong sebenarnya. Tapi saya katakan, aduh mohon maaf, saya sebenarnya pengen nolong, tapi saya nggak bisa karena ini pinggang saya lagi kecedit. Nggak apa-apa ya. Bisa ya? Kuat ya? Saya nggak nolong nggak apa-apa ya? Itu sudah nolong atau belum? Itu sudah nolong atau tidak? Maaf pertanyaan saya. Tidak nolong dalam hal membuat atau mengambil alih beban meja itu. Tetapi menurut saya itu menolong. Karena pertolongan itu bisa macam-macam. Bisa mengambil alih beban, tapi juga bisa memberikan kekuatan. Yesus memang betul tidak selalu membuat kita itu tertolong dengan cara beban-beban kita itu terangkat. Tapi bahwa kehadirannya yang masih bersama-sama dengan kita, itu yang membuat kita masih cukup untuk memiliki kekuatan untuk menjadi kehidupan. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita masih memiliki relasi yang baik dengan Tuhan atau tidak? Tadi ada drama yang diputar ya. Oh belum ya? Oh enggak jadi ada ya? Oh nanti ya. Jadi mohon maaf. Harusnya tadi di depan ya? Oh, oke. Mungkin bisa diputar sebentar. Dek, kamu nggak siap-siap?
Sebentar lagi kebaktian mulai loh. Memang kamu gak kebaktian? Wah, gak usah lah. Kok gitu sih? Maksud kamu apa? Ya, nanti aku lihat di mana kek. Di YouTube kan biasa ada banyak macam-macam. Atau baca-baca Alkitab aja lah. Ya nggak bisa gitu dong, Dek. Kita tetap harus beribadah bersama. Bersekutu dalam Tuhan. Aduh, males lah. Sama-sama aja kan kalau nanti baca Alkitab juga. Doa atau apalah. Lagian, aku tuh lagi di tengah-tengah kerjain ini. Ya, kan kalau ibadah itu kan juga cuman berdoa sama baca Alkitab aja. Tapi bagaimana juga kita bersekutu di dalam Tuhan. Ya, kan lagi pandemi juga sekarang mah. Jadi gak masuk akal juga kalau dipaksain bersekutu-kutuan. Sekarang ibadah juga kesini-sini kayak nonton video online aja. Makanya, yuk kita ibadah sama-sama. Kita bersekutu bersama keluarga. Ngapain sih, Ma? Kalau mama mau kebaktian bareng, kan ada si papa tuh. Udahlah, jangan gangguin aku. Aku perlu konsentrasi nih. Dek, mama tuh ya bukan cuma mau sekedar ibadah bersama aja, tetapi mama juga mau supaya kita benar-benar merasakan gimana sih beribadah. Nggak kayak yang seperti yang kamu bilang gitu loh, ibadah tuh cuma sekedar kayak nonton video online aja gitu. Tetapi kita juga bisa merasakan ibadah yang sungguh-sungguh, seperti kalau kita ibadah di gereja, sungguh-sungguh bersekutu di dalam Tuhan. Begitu loh deh maksud mama. Udah deh, ayo kita kebaktian bareng deh. Kita paksa gak kepaksa kan? Enggak. Nah gitu dong. Itu baru anak mama. Mama tunggu ya, mama juga mau rapi-rapi biar kelihatan lebih cantik. Iya, aku juga rapi-rapi nih, Mah. Aduh seneng ya saudara kalau punya anak seperti ini. Tapi ini memang dibikin buat nyindir keluarga saya ya. Oh enggak ya. Enggak mudah loh gitu ya. Mengajak seisi keluarga itu untuk mendekat kepada Tuhan. Saya selalu ajak anak saya untuk berdoa dalam situasi apapun. Kadang-kadang enggak bisa gitu. Tapi tetap saya ajak. Kalaupun kamu enggak bisa ya udah, tapi kamu tahu bahwa papi selalu ngajak kamu berdoa. Kan gitu kan? Tapi kalau ini tadi, aduh enak banget ya, langsung bisa berubahnya itu sekejap mata gitu ya. Nah selain dikasih Tuhan, bagaimana kedekatan dengan Tuhan itu perlu untuk kita bangun. Nah bagaimana juga kedekatan kita dengan orang lain, bagaimana kedekatan kita dengan seisi rumah kita. Keindahan hidup dalam rumah tangga bukan terletak pada ketiadaan masalah, tapi terletak pada kesediaan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Keindahan keluarga juga tidak terletak pada ketiadaan persoalan. Tetapi ketika dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, kita ini masih mau bersama-sama bahu-membahu dalam sebuah relasi kasih. Itulah keindahannya. Maka saudara, selamat untuk kembali membangun relasi kita dengan Tuhan. Selamat untuk membangun kedekatan dengan saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dalam letih dan pulih kita, dalam tawa atau mungkin juga air mata kita, dalam situasi apapun. Tapi ketika kita masih menyatu bersama dengan Tuhan dan menyatu bersama dengan seisi rumah tangga kita, itulah surga kita yang tidak harus ditunggu nanti untuk bisa menikmatinya, karena kita sudah bisa menikmatinya sejak dari saat ini, sejak dari hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali menyatukan hati kita membawa doa syafaat. Tuhan, kembali kami datang dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang kami alami di sepanjang kami beribadah, secara khusus melalui firman yang Tuhan kembali nyatakan atas kami, untuk kami mau tinggal bersama dengan Tuhan, tinggal bersama dengan orang-orang kami kasihi dalam rumah kami. Sekalipun kami tahu bahwa bersama Tuhan tidak membebaskan kami dari kesulitan, namun bersama Engkau kami beroleh kekuatan untuk menjalaninya. Kami juga tahu bahwa bersama dengan keluarga kami dalam sebuah ikatan relasi yang dekat juga tidak membebaskan kami dari masalah-masalah yang kami hadapi. Tapi kami menjadi sebuah keluarga yang solid, sebuah keluarga yang memiliki kekuatan bersama yang diikat dalam cinta kasih untuk menghadapi situasi hidup apapun. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga rindu membawa dalam doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tidak mudah di tengah-tengah menghadapi situasi pandemi yang begitu berat dan begitu panjang ini. Bangsa dan negara kami juga menghadapi persoalan-persoalan yang lain, persoalan-persoalan yang mengancam persatuan dan kesatuan kami sebagai bangsa. Tuhan, tolonglah di tengah situasi seperti sekarang ini, situasi yang sungguh tidak mudah, Tuhan akan menolong para pemimpin kami, orang-orang yang memiliki hati, kerinduan, ketulusan untuk terus merekatkan relasi di tengah kehidupan bangsa kami ini. Supaya sungguh Tuhan, kerinduan akan hadirnya kesatuan dan persatuan bangsa mampu mengalahkan keinginan sekelompok orang yang ingin memecah-mecah kehidupan bersama kami sebagai bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk apa yang saat ini masih menjadi fokus dari pemerintah kami, bagaimana kami bisa mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, terima kasih untuk progres yang kami bersama lihat, kami bersama alami dan rasakan. Biarlah kesempurnaan dari semuanya boleh Tuhan hadirkan atas kami, sehingga kami boleh dibebaskan dari situasi yang sudah sedemikian lama harus menjadi beban kami, menjadi beban bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar, dengan tuntas,
tercipta herd immunity yang kami harapkan, di mana yang kuat bisa melindungi yang lemah, sehingga pandemi ini tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, yang menghandle kami, tetapi sebaliknya kamilah yang menghandle semuanya karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GKI Kepaduri. Tuhan hadirkan gerejamu ini di tengah-tengah pergumulan umatnya, di tengah pergumulan masyarakatnya. GKI Kepaduri berusaha untuk selalu relevan dalam pelayanan-pelayanan mereka melalui program-program yang dibuat, biarlah semuanya itu menjadi cerminan dari kehendak Tuhan atas kami dan atas kehidupan bersama kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk program yang saat ini sedang diselenggarakan khususnya bulan keluarga dan juga kebaktian tatap muka, Tuhan akan pimpin sertai supaya semuanya ini akan menjadi berkat bagi kami yang semakin memperkokoh relasi kami dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk panti asuhan Asih Lestari yang saat ini dalam proses relokasi. Tuhan menyertai dalam seluruh prosesnya dari awal dalam menjalani hingga nanti sampai usainya. Pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh umat-Mu di masa pandemi ini, tolonglah ya Tuhan, berkatilah. Engkau melihat bagaimana apa yang menjadi bagian dari kami sebagai manusia, kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Namun kami tahu kami rapuh, kami lemah, kami memerlukan pertolongan Tuhan, supaya apa yang telah kami upayakan itu diberkati oleh Tuhan. Kami teringat akan jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons TG, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Lesnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Saudara Mikael Hutapea, Bapak Yosua Sembiring, Bapak Rustel Siahaan, Bapak Haryanto Trisno, Bapak Christian Trisno, Ibu Novita Purnama, Bapak Henrianto Wibowo. Mungkin masih ada di antara saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan juga hadir dalam pergumulan sakit mereka, supaya dalam situasi itu pun mereka juga boleh membangun kedekatan dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita, karena 1 tahun perjalanan hidup disertai oleh Tuhan, hingga sampai saat ini usia mereka Tuhan tambahkan. Untuk Bapak Indrawan Santoso, Ibu Vini Oktanita, Penatua Merisa Oktavia Purba, Bapak Marsyal Indra Setiawan, Bapak Revin Hartadi, Ibu Sari Anggriani Margono, Saudari Ningsi Kelana Taleum Banua, Ibu Elizabeth Ida Fitriani Boru Siregar, Ibu Rodiana Agustina Simbolon, Saudari Lili, Bapak Budi Saputra, Saudari Mega Oktaviani, Saudari Viani, Ibu Mira Anggraini Santoso, Ibu Herawati Yohana Susanto, Ibu Eni Riani Rahmat, Ibu Joyce Kartina, Ibu Tili Dewi Pertiwi, Saudari Gebi Irawan, Ibu Lani Gunawan, Ibu Chandrawati Hananto, Ibu Sri Aryani Caniadi, Ibu Oktavia Kurniati, Ibu Dian Purbani Tanujaya, Ibu Monika Widya Surya, Ibu Tan Hwitin, Ibu Lisa Lataan, Bapak Martinus Denis Wijaya, Bapak Hendro Trianto Giarsa, Bapak Wijaya Rusli, Bapak Daniel Sugianto, dan mungkin masih ada yang lain. Tuhan, biarlah rasa syukur mereka atas penyertaan Tuhan cukup memberikan kepada mereka kekuatan dan keyakinan untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup ke depan dalam pimpinan Tuhan, sehingga kehidupan mereka diberkati dan tetap dapat menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, saat ini dan seterusnya hanya dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur Minggu kepada Tuhan. Bagi umat yang berada di ruang ibadah, dapat menyerahkan persembahan dengan dua cara. Pertama, umat berjalan menuju kotak yang sudah disiapkan di depan. Mohon agar umat dapat menjaga jarak satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter. Kedua, mentransfer ke rekening GKI Kepaduri atau scanning QR Code yang terdapat di bangku jemaat. Bagi umat yang berada di rumah dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 8 yang berkata, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Marilah kita naikkan pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa Persembahan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman
bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, maupun gereja. Saat ini kami telah memberikan syukur kami yang terbaik dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya juga untuk setiap orang yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini boleh digunakan dengan baik untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Meski banyak tantangan, godaan, mari kita sebagai keluarga Kristen, kita tinggal di dalam Kristus dan menghasilkan buah demi kemuliaan-Nya.
dalam ketekunan. Kuduskanlah hati dan pikiranmu, sehati memuliakannya. Mau hidup selamanya indah bagai pelangi, walau badai yang menerpa, ku percaya jadilah berkat bagi sesamamu, sehat dalam iman kasih, dalam ketekunan. Kuduskanlah hati dan pikiranmu, sehati memuliakannya. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah menyertaimu dalam segala anugerahnya, sehingga engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, 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 amin, amin, amin.